waktu itu di luar, ya ada yang, kos-kosan tuh susah, kos-kosan ini. Ya makanya balik lagi. Saya waktu itu marketingin cuma 3 hari, 4 hari full. Waktu one on one itu saya punya 10 list sebenarnya. Udah punya 10 list yang semuanya sudah ada hitung-hitungannya yang diajarin di kelas. Tapi terus saya pilih, kalau dilihat dari hitung-hitungan sudah pasti 27 kamar, kita bisa jualnya, let's say 1 juta aja. Itu sudah 27 juta sebulan dibandingkan 35 juta setahun. Menurut saya apa yang disampaikan di kelas first class itu applicable. Maksudnya bisa di-apply ke hampir semua orang, hampir semua daerah menurut saya. Termasuk titik terendahnya kita sih waktu itu. Punya banyak cabang, tapi tiba-tiba COVID. Jujur waktu itu ya kita bingung, pokoknya gimana caranya survive aja. But you chose me somehow. Now I'm crazy, thinking about you all the time, like crazy, knowing you're here by my side. And who was to... Kenalkan, nama saya Bambang. Saya itu background-nya itu sebenarnya usahanya kuliner. Gitu ya, kuliner di Semarang. Nah, keluarga rata-rata bisnis. Ya, bisnis semua, dari orang tua juga bisnis. Makanya kita juga menjalankan bisnis kuliner. Saya udah mempunyai beberapa cabang juga di Kota Semarang. Jadi sebelumnya saya freight forwarding gitu ya. Itu ikut bisnisnya orang tua sih, freight forwarding. Saya ngurusin ekspor impor di apa namanya. Jadi kalau misalnya ada importir atau eksportir dia mau impor ekspor barang, biasanya nanti menghubungi kita untuk dibantu untuk proses clearance-nya, proses di bea cukai, kita handling seperti itu gitu loh. Oh, saya juga pernah distributor handphone dulu, sebelum ke kuliner. Saya bersama istri berdua kita mutusin ganti haluan ke bisnis kuliner gitu loh. Itu kurang lebih 10 tahun yang lalu. Pada waktu bisnisnya dulu saya merasa agak kurang nyaman sih. Apa sih, kalau distributor handphone itu modalnya gede, tapi pemasukannya kecil, jadi risknya sangat tinggi sekali. Nah, dan waktu itu saya sama istri jalan sendiri-sendiri sebenarnya. Ya sebenarnya nggak langsung banting setir gitu, nggak. Pertamanya kita, oh yuk buka outlet kecil yuk. Waktu buka outlet kecil, kemudian kayaknya menarik ya. Kita bikin gede yuk bisnisnya gitu kan. Akhirnya dari outlet yang kecil, kita bangun outlet yang lebih besar lagi. Kemudian bisa buka cabang cabang kedua, kemudian buka lagi cabang ketiga. Jujur waktu itu ya sebenarnya seperti yang Pak Antoni bilang, bahwa kuliner itu nggak segampang itu loh, gitu ya. Waktu kita terjun, kita tertarik, juga nggak segampang itu, cuma tertarik doang. Akhirnya ya oke, karena kita merasa, oh kita pengen mendalami ini, ya akhirnya kita hire coach bisnis untuk bisa training kita, masih kasih input-inputan ke kita, dan itu sangat membantu untuk perkembangannya sih. Itu kebetulan semua menu itu istri saya yang bikin. Karena menurut saya memang returnnya bagus, tapi ya itu, kepusingannya juga bertambah kan. Sama kan, gitu loh. Jadi waktu ikut seminarnya Pak Antoni kan juga ngomong kan, tambah cabang bukannya tambah enak loh, tambah cabang itu tambah pusing. Ngurusin orangnya nambah, ngurusin ininya, komplainnya, ngurusin apanya, semuanya bertambah semua, gitu loh. Crazy, thinking about you all the time, like crazy, knowing you're here by... Ya udah pasti ada turunnya. COVID itu udah pasti turun semua. Saya outletnya outlet besar semua. Kemudian outlet-outlet besar itu kita kebetulan sewa. Termasuk titik terendahnya kita sih waktu itu. Punya banyak cabang, tapi tiba-tiba COVID. Jujur waktu itu ya kita bingung, pokoknya gimana caranya survive aja. Sebenarnya waktu itu yang tertarik itu istri. Jadi waktu daftar pertama itu atas nama istri. Tiba-tiba pada waktu deket mau berangkat, tiba-tiba saya cuma ngomong, kamu aja yang berangkat. Ya udah, saya juga oke juga gitu kan. Jujur dari dulu saya juga anak kos. SMA, kuliah saya ngekos gitu kan. Makanya dengan kos-kosan itu familiar. Maksudnya familiar itu ya, oh ya kita udah tahu lah ya ngekos itu seperti apa.
dan memang tertarik gitu ya di bidang properti, terutama kos-kosan itu sih. Nah, cuman banyak ketakutan karena kan waktu itu di luar ya ada yang kos-kosan tuh susah, ya, kos-kosan ini ya makanya balik lagi pengen bisnis kos-kosan ya udahlah cari aja ya kebetulan ada first class itu. Kalau saat ini kan kita kepengen juga ada bisnis passive income-nya, active income ada tapi passive income ada, kenapa enggak gitu kan. Menurut saya apa yang disampaikan di kelas first class itu applicable. Maksudnya bisa di-apply ke hampir semua orang, hampir semua daerah menurut saya. Makanya saya bilang, kayaknya ini bisa nih kita coba gitu kan. Karena kita diajarin hitung-hitungannya returnnya, kita diajarin gimana pembangunannya. Nah itu hal-hal yang penting banget menurut saya sih. Yang kalau misalnya belum ikut, kemungkinan saya juga pasti banyak bertanya-tanya, ketakutan gitu kan ya. Kemudian setelah ikut kelas nggak berhenti di sana, kita masih ada apa namanya community, walaupun cuma WhatsApp group gitu ya, masing-masing ini share dan lain sebagainya. Terus masih ada lagi kelas one on one, masih ada lagi grebek kosan gitu ya. Dan kebetulan saya juga punya temen di Semarang, Pak Hengki, dia juga bisnis kos-kosan udah ada 5 kalau saya nggak salah ya. Dan terus berkembang, beliau juga mau ngajarin dan membimbing waktu itu. Makanya saya semakin pede sih. Jujur, masih ada ketakutan, walaupun sudah diajarin di first class ya. Hitung-hitungannya ini positif atau negatif, dan lain sebagainya itu, saya sudah juga berhitung. Waktu di kelas juga saya sudah pernah menanyakan ya. Pak Antoni juga kebetulan jelasin. Jadi saya dulu suka itu beli apartemen. Saat ini pun saya masih punya apartemen di Jakarta, ada 2 gitu ya. Returnnya kecil sekali. Dulu saya juga punya rumah di Peak. Udah saya jual juga gitu. Karena sewanya kecil sekali. 200 meter persegi rumah itu saya sewain cuma dapat 35 juta. Setahun, bukan sebulannya. Jadi benar-benar kayak nggak ini gitu loh. Terus apartemen juga seperti itu gitu ya. Nyari penyewanya susah, kita harus ngurusin gitu sih. Jangan lama-lama hunting, karena kita tahu hunting itu kan nggak sehari 2 hari, nggak seminggu 2 minggu gitu loh. Jadi saya pokoknya targetnya cuma satu. Pada waktu one on one saya udah punya bahan, itu aja sih. Dan saya punya waktu one on one itu saya punya 10 list sebenarnya. Udah punya 10 list yang semuanya sudah ada hitung-hitungannya yang diajarin di kelas. Tapi terus saya pilih dan kebetulan ada satu yang padahal menurut saya sendiri yang satu ini tuh paling saya nggak terlalu minat, tapi ternyata malah Pak Antoni paling minat. Itu yang jadi pertama kos-kosannya kita saat ini yang jadi pilihannya. Dan ternyata memang dari segi hitung-hitungan semuanya, ya itu yang paling masuk. Dan itu yang paling cepat. Kebetulan financing kita masih pakai sendiri semua sih. Ya kan? Karena kebetulan dapatnya murah banget. Kita udah tanya-tanya, semua orang juga pasti ngomong, wah itu murah banget gitu loh. Udah ada bangunannya, udah berbentuk kos-kosan. 27. Dari berapa kamar itu? 23. Saya cuma nambah 4 doang. Memang sudah terbentuk kos-kosannya. Udah. 1.250.000 kamar mandi luar. Waktu itu agak kurang sreknya karena kamar mandi luar. Kalau dilihat dari hitung-hitungan sudah pasti 27 kamar, kita bisa jualnya let's say 1 juta aja. Ini sudah 27 juta sebulan dibandingkan 35 juta setahun. Berapa kali lipat gitu ya. Apakah bisa saya jadikan kamar mandi dalam? Bisa, tapi menurut saya investasinya kelewat tinggi nantinya. Nah, terus juga kamar mandi luarnya jumlahnya 10 untuk cover 20 kamar. Saya pikir cukup banget sih, karena saya dulu anak kos-kosan, jadi saya tahu ya berapa jumlah kamar mandi yang harus cover berapa kamar gitu. Saya rasa cukup sih. 400.000. 400.000.
tapi ya kondisinya ya tanpa AC. Pertama kalau ngelihat sendiri pasti serem lah ya. Renovasinya semua sih. Itu loh, kita pasang TV, C, kamar mandi juga kita bikin bagus semua. Pokoknya hampir semuanya kita renov sih. Sudah, saya waktu itu marketingin cuma 3 hari, 4 hari full. Kalau misalnya dihitung, paling efektif, kalau dari jumlah yang masuk, lebih banyak Instagram. I was just somebody longing for someone to hold me. It could be anybody. Nyari tempatnya. Jadi banyak tempat ditawarin, tapi menurut saya overpriced. Gitu loh. Hitung-hitungan nggak masuk semua. Gitu kan. Mungkin dapat yang sesuai, tapi nanti renovnya mesti banyak. Kan seperti itu. Itu sih menurut saya yang challenging-nya itu. Paling challenging di sana sih kalau untuk kos-kosan. Menurut saya ya, pribadi, akuisisi itu selama kita merasa, oh ya harganya oke, ya udah tinggal kita ini. Terus kemudian kontraktor, ya kontraktor juga kita mesti milih sih, hati-hati dan lain sebagainya. Puji Tuhan waktu itu kita ketemu kontraktornya yang baik sih. Jadi nggak terlalu problem ya. Nah menurut saya marketingnya, karena jujur aja begitu sudah mau jadi itu yang paling stres kita. Laku nggak ya? Bisa kejual nggak ya? Aduh, kejual kayaknya targetnya 70% aja udah, wah seneng banget gitu ya. Ternyata bisa 100% gitu. Kalau ngomong yakin itu sebenarnya nggak pernah sih kita yakin itu pasti dapat apa enggak. Cuman kebetulan karena saya banyak kenalan agent-agent dan saya memang udah biasa nyari tempat lah, lokasi ya. Untuk kuliner kan harus seperti itu ya. Jadi ya kita ada beberapa yang hubungin agent, dihubungin, disuruh lihat nggak cocok, dan lain sebagainya. Berapa ya? Ya mungkin sekitar 10 itu baru cocok satu itu. Mungkin karena saya agentnya banyak ya. Jadi saya nggak ngantungin satu, dia ini ke sana, dia ini ke sana, dia ini sana, ya nanti pasti jengkel kalau itu. Karena banyak sih waktu itu. Terutama dari segi harga, tanah, bangunan. Itu sih, jadi nggak semuanya saya survei juga, tapi yang masuk banyak banget, gitu loh. Nggak semua saya survei. Jadi saya bilang, oh ya udah nanti ya, kalau misalnya yang nggak cocok, gitu loh. Terutama dari segi price. Kalau saya prinsipnya, oh ya, saya udah tahu kurang lebih, saya mesti nawar berapa, ya kita tawar, kalau dikasih ya syukur, kalau enggak ya udah, cari lagi yang lain aja. Kalau saya sih gitu sih. Negonya lama Pak? Cepet banget. Karena kebetulan ownernya memang pengen cepat banget jual. Yang pertama sih udah pasti cari tempat sih, yang tadi saya bilang itu ya. Dan juga komunitas, kayak di komunitasnya First Class itu menurut saya membantu. Banyak tanya aja di sana. Banyak kok. Bahkan saya tanya di grup aja nanti dari Pak Tan jawab gitu kan. Padahal Pak Tan itu kan sibuk ya, dia udah punya banyak kos-kosan, ini masih sempet jawabin kita. Saya pernah DM juga tanya, Pak kalau beli ini di mana? Dia langsung bales. Jadi ya itu sih yang saya rasa butuh. Terus yang membuat pikiran kita benar-benar terbuka itu pada waktu grebek kos. Jujur aja seperti itu. Gitu loh. Pada waktu grebek kos, menurut saya itu bagus banget. Gitu loh, karena kita benar-benar ditunjukin kos yang sudah jadi, sudah running, ininya seperti apa, dan lain sebagainya, tempat-tempatnya, gitu loh. Jadi kita, oh ya oke, tahu deh ini. Ya karena mungkin background-nya saya di bisnis kuliner, menurut saya level 1 sampai 10 manage kos-kosan sih di angka cuma 5 sih. Planning ke depannya mau buat kos-kosan lagi.
Tetap masih fokus ke sana. Masih fokus ke sana. Ini saya masih ada satu proyek yang jalan, kemudian satu proyek lagi proses gambar. Nah, oke. Terima kasih banyak buat Pak Bambang. Nah, hari ini kita mau kasih apresiasi nih buat teman-teman yang pada udah berhasil untuk bikin kos-kosannya, terus sudah pecah telur dan ceritanya itu menarik. Kita bakal datengin dan kita akan kasih hadiah senilai 10 juta. Nah, hari ini ada barang produk dari Paloma untuk smart door lock-nya, dan ini kita nggak kasih cuma satu, ada beberapa karena nggak muat. Nanti kita bakal kasih kirim ke tempatnya Bapak. Terima kasih Pak banyak Pak Bambang. Antoni. Ya. Ini dapat plus juga dari Paloma untuk modal bikin kos-kosan selanjutnya. Iya, semoga sukses, kos-kosannya tambah banyak terus. Amin. Dan makin banyak orang-orang yang bisa punya passive income-nya kayak Pak Bambang. Terima kasih Pak Antoni banyak Pak untuk Bambang. bimbingannya juga. Ya, thank you. Nama saya Bambang, saya dari Semarang. Saat ini saya udah punya 3 kos, total 74 kamar. Semua akan properti pada waktunya. Oke, thank you.